Bismillahirrahmanirrahim, yuk kita mulai yuk. Share screen-nya udah kelihatan belum? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung bersama saya, Milenia Setiani, di Sosialisasi, Disiplin dan Budaya Malu Jepang, KKN TMB COVID-19 Universitas Bung Hatta. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai disiplin dan budaya malu. Seperti yang kita tahu ya, sekarang kita sedang mengalami pandemi. Nah, saat kita mengalami pandemi ini, kita harus disiplin untuk mengikuti protokol kesehatan 5M, yaitu ada memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi dan interaksi. Nah, pasti kalian semua ini udah pada tahu bahwa negara yang sangat terkenal dengan disiplinnya itu adalah Jepang. Nah, gimana sih kok Jepang tuh bisa ya disebut sebagai negara yang sangat disiplin? Nah, disiplin sendiri di dalam bahasa Jepang disebut dengan shitsuke. Nah, karakter disiplin ini sudah dibentuk oleh masyarakat dari semenjak usia dini. Kenapa sih harus dibentuk dari usia dini? Karena untuk membentuk suatu karakter itu dibutuhkan waktu yang panjang, tidak bisa dengan waktu yang singkat. Nah, hal itu disetujui oleh para pakar dan peneliti di Jepang. Selain itu, mereka juga mengungkapkan bahwa selain teknologi yang maju, sebuah karakter itu juga sangat diperlukan. Karena ketika sebuah karakter tidak terbentuk dengan baik, maka itu akan berpengaruh kepada kemajuan teknologinya. Nah, budaya disiplin Jepang tadi udah saya jelasin bahwa dari semenjak dini ini, dari mereka kecil sudah diajarkan untuk disiplin. Jadi di sekolah SD-SD di Jepang contohnya, mereka itu sudah diajarkan mengenai pengenalan lingkungan hidup. Jadi mereka itu belajar, oh gimana ya lingkungan kita, gimana kita ngejaganya, gimana kita menjaga kebersihannya. Nah, mereka ini contoh kecilnya ya, untuk mereka belajar disiplin adalah, mereka itu, anak-anak SD di Jepang, mereka bergotong royong untuk membereskan kelas mereka sendiri, membersihkan kelas mereka sendiri. Jadi mereka itu tidak dibantu oleh cleaning service atau yang lain-lainnya. Nah, pelajaran mengenai karakteristik disiplin dan moral-moral itu tidak hanya mereka diterima di sekolah SD atau yang lain-lainnya, tapi mereka juga diajarkan dari SD sampai dengan mereka di perguruan tinggi. Itu tetap mereka pelajari. Selanjutnya yaitu tentang budaya malu. Nah, budaya malu ini juga tidak kalah pentingnya dengan budaya disiplin saat kita mengalami pandemi ini. Nah, budaya malu di Jepang sendiri disebut sebagai Haji no Bunka. Terus gimana sih karakteristik orang Jepang kalau malu tuh kayak gimana sih? Nah, mereka ini akan merasa malu jika ia menonjol atau berbeda dan menjadi sorotan. Jadi kalau mereka berbeda sendiri nih di dalam lingkup masyarakatnya tuh mereka ngerasa malu. Nah, hal ini yang membuat mereka untuk membatasi dirinya tidak melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh masyarakat. Hal inilah yang membuat mereka tidak melakukan hal itu. Contoh kecilnya ya, di saat masa pandemi ini, misalnya ada orang yang mereka sendiri nggak pakai masker, tapi di lingkungannya itu semua pakai masker. Nah, si orang yang nggak pakai masker ini, dia bakalan ngerasa malu. Aduh, gimana nih kok gue diliatin orang ya, kok gue jadi sorotan masyarakat ya. Nah, itulah hal yang membuat mereka untuk berhenti tidak melakukan hal-hal yang dianggap salah di mata masyarakat. Nah, bukan hanya di masyarakat biasa yang punya
rasa malu yang tinggi. Pejabat-pejabat Jepang pun mereka punya rasa malu yang tinggi banget loh. Contohnya nih ya, mantan Perdana Menteri Shinzo Abe yang telah mengundurkan dirinya dari jabatannya itu di tengah masa pandemi. Dia ini adalah Perdana Menteri Jepang, mantan Perdana Menteri Jepang. Dia mengundurkan diri dari jabatannya di tengah masa pandemi. Dan di pidatonya, dia bilang, saya tidak dapat terus menjadi Perdana Menteri jika saya tidak memiliki keyakinan bahwa saya dapat melaksanakan pekerjaan yang dipercayakan kepada saya oleh rakyat. Saya meminta maaf dari lubuk hati saya yang paling dalam bahwa terlepas dari semua dukungan dari orang Jepang, saya meninggalkan tugas dengan sisa 1 tahun penuh dalam masa jabatan saya. Nah, dari ini kita bisa lihat bahwa seorang Perdana Menteri Jepang aja, dia merasa malu ketika dia tidak bisa melaksanakan kewajibannya dengan baik. Dan dia juga punya mental berani dan berjiwa besar. Nah, itu dia yang sekiranya nih poin-poin yang bisa kita tiru dari Jepang, nilai-nilai positifnya untuk kita terapkan di diri kita sendiri, atau bahkan bisa aja kita terapkan di dalam negeri kita. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menurut kalian gimana nih? Oke, Kak. Setelah mendengar, oh Jepang tuh kayak gini ya. Gimana sih? Oh, di sini ada Eca. Jadi Eca ini dia merupakan pekerja di Jepang. Ini sekarang udah stay di Jepang udah berapa lama ya, Cak? Udah 1,5 tahun. Bener gak sih, Cak? Di Jepang tuh kayak gitu gak sih? Ya, betul sekali, Udi. Nah, ya kan bisa kalian langsung. Suaranya mantul, Kak. Don't speaking apa nih? Kok klik? Oke, sorry ya, tadi ada kendala teknis. Nah, menurut kalian gimana sih? Udah ngedenger nih, oh di Jepang tuh kayak gini. Terus tadi juga udah denger langsung dari Eca nih yang tinggal di Jepang. Emang bener kayak gitu. Kira-kira kalian tertarik gak sih buat, wah saya mau deh niru karakteristik orang Jepang nih untuk di diri saya terapin. Gimana? Tertarik banget, Kak. Oh iya, teman-teman semua di sini ada juga Kak Putri. Beliau juga merupakan, beliau pernah bekerja di Jepang selama 3 tahun. Keren banget kan? Dan pastinya experience-nya Kak Putri ini banyak banget. Halo Kak Putri. Halo. Halo. Halo, Kak. Kak Putri, bener gak sih di Jepang tuh kayak gitu ya emang ya? Disiplin banget ya warganya ya? Sinyalnya agak putus-putus, Kak. Putus-putus ya? Oh, sorry. Pada mati lampu soalnya. Oke. Ya udah, kalau gitu juga tadi kita udah dengar testimoni dari Kak Putri dan juga Eca yang sekarang lagi stay di Jepang. Ada yang mau komentar lagi nggak sih soal budaya Jepang atau gimana gitu? Halo? Kak mau bertanya dong. Apa tuh? Kan di Jepang tuh budayanya disiplin kan, seperti yang sudah disebutkan tadi. Terus kalau misalkan kita pengen niru di Indonesia itu atau di lingkungan kita, cara pertama tuh harus gimana sih? Apa yang harus kita lakuin? Sekian, terima kasih. Oke, makasih ya Nabila Agni atas pertanyaannya. Oke, ini pendapat pribadiku sendiri ya. Kalau gimana caranya kita mau nerapin itu ya, yang karakteristik orang Jepang ke diri kita atau lingkungan kita. Yang paling pertama, kita nggak perlu repot-repot untuk nyuruh orang lain dulu. Yang pertama kita terapin dulu nih ke diri kita disiplinnya.
Contohnya, mulai dari buang sampah tuh jangan sembarangan, atau kita tetap menjaga kebersihan lingkungan kita, tapi itu dari diri kita sendiri dulu. Nanti saat orang-orang udah melihat kita, oh dia orangnya disiplin banget ya, gitu. Ntar orang lain juga pasti bakal ngikutin, karena dia malu sendiri dong. Ih kok dia disiplin, kok gue enggak ya, gitu loh. Gimana Nabila gini? Ya, makasih Kak. Oke, ada pertanyaan lain? Masih ada pertanyaan nggak? Seru banget ya kalau kita bahas Jepang ya. Oke, kayaknya nggak ada pertanyaan lagi ya. Ada yang mau bertanya boleh raise hand. Nggak ada ya? Oke, karena udah nggak ada, terus juga nanti mungkin kurang panjang ya sesi tanya jawab kita. Teman-teman bisa nanti langsung hubungin saya melalui personal chat kalau misalnya mau bertanya-tanya mengenai tentang Jepang atau budaya Jepang, atau kita diskusi bareng-bareng bisa langsung personal chat ke saya. Boleh sekarang kita on cam dulu semuanya buat didokumentasikan. Yuk on cam dulu yuk sebentar aja buat di kota ya, buat dokumentasi. Oke, semuanya on cam ya. Lihat ke kamera, senyum. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang udah menyediakan waktunya untuk mendengarkan saya. Saya sangat berterima kasih. Semoga perbincangan kita malam hari ini bisa bermanfaat. Saya mohon maaf jika masih banyak kekurangan di dalam Zoom meeting ini. Oke, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh meninggalkan Zoom meeting ya teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Thank you. Sama-sama Kakak Uni.